Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, cek, 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 cek. Oke, jadi insya Allah saya akan menjelaskan mengenai mekanisme atau final concept map dari iron deficiency anemia yang nanti disambungkan dengan beta thalassemia. Nah, oke. Oh my God, besar banget. Oke, jadi kita akan kedatangan seorang pasien ya, berinisial M, berumur 24 tahun, seorang perempuan. Kalau misalkan dari keluhan utamanya sih, bukan keluhan utama, intinya dia ada tanda-tanda kekurangan besi di dalam tubuhnya, yang dimana terdiagnosis iron deficiency anemia. Nah, kemudian kita langsung saja identifikasi dari faktor risiko pasien ini, di mana ada faktor risiko pregnancy atau kehamilan. Nah, di mana untuk kehamilan sendiri, itu adanya peningkatan dari rekrutmen atau kebutuhan besi di dalam tubuh ya, karena pregnancy atau kehamilan itu kan ada nutrisi yang perlu dipenuhi oleh ibu, kemudian nutrisi untuk bayinya. Nah, salah satunya juga iron atau besi. Ya, maternal atau ibu butuh iron, fetus dalam kandungannya butuh iron. Kemudian ada beberapa iron juga yang terekskresi sehingga kebutuhannya akan semakin meningkat pada ibu hamil. Selalu ada faktor risiko juga nih, ternyata pasien ini tidak mengkonsumsi suplementasi iron atau besi. Mungkin di sini karena adanya mual muntah ya ketika mengkonsumsi suplemen. Ditambah juga di sini ternyata pasien ini underweight, BMI-nya rendah. Kemungkinan besar ini juga adanya kekurangan nutrisi atau dietary intake mikronutrien ataupun makronutrien. Nah, jadi bisa disimpulkan etiologi pasien ini adalah iron intake-nya rendah, tapi iron atau kebutuhan airnya itu tinggi gitu. Jadi berbanding terbalik. Ya, sehingga nantinya tubuh akan mengkompensasi, akan mencoba mengambil iron yang disimpan atau disebut dengan ferritin yang ada di hati atau di liver. Diambil ferritinnya. Buat apa? Buat proses eritropoiesis atau pembentukan sel darah merah. Sehingga ketika sudah diambil, air yang disimpan akan masuk ke stage 1, depletion of iron storage, atau menurun iron storage-nya atau ferritinnya, di mana ferritinnya di sini sudah menurun 10 mikrogram per desiliter. Ya, menurun ferritinnya. Ingat, stage pertama adalah depletion atau kekurangan atau menurunnya ferritin atau besi yang disimpan di liver. Sehingga sering berjalannya waktu ya akan terjadi penurunan iron di sirkulasi atau di dalam darah. Karena iron disimpan sudah menurun seperti itu. Masuklah stage 2 adalah iron deficiency yang menyebabkan adanya gangguan pada eritropoiesis. Iron deficiency ini rendah pada sirkulasi darah, menyebabkan pada pemeriksaan darah serum Fe atau iron di dalam darah atau serum itu menurun, tinggal 40 mikrogram per desiliter. Kemudian karena ironnya sudah defisiensi, maka iron atau besi yang bind atau berikatan dengan transferin akan menurun, sehingga TIBC akan meningkat karena total bindingnya menurun gitu. Maksudnya Fe-nya menurun, yang menempel transferin menurun, sehingga kebalikannya sama TIBC, jadi TIBC-nya bakal meningkat. Kemudian karena di sini sudah terganggu eritropoiesis, maka akan terjadi penurunan pembentukan Hb. Karena eritropoiesis sudah terganggu, Hb-nya juga akan menurun. Sehingga nantinya berapa waktu akan terjadi kegagalan kompensasi. Masuklah stage 3, iron deficiency anemia. Sehingga akan terjadi gangguan pada eritropoiesis yang menyebabkan penurunan Hb, penurunan RBC, penurunan hematokrit, dan penurunan atau terganggunya morfologi dari RBC. Mulai dari penurunan Hb-nya menurun 9,1 gram per desiliter, yang menyebabkan komponen MCH, MCHC itu akan menurun
gitu, karena Hb-nya sudah menurun. Karena ini kan salah satu komponen dari sel darah merah juga hemoglobin gitu, sehingga morfologi dari RBC atau sel darah merahnya adalah hipokromik. Kemudian ketika terjadi gangguan eritropoiesis, maka terjadi abnormalitas juga pada massa atau berat dari RBC. Ya, karena komponen-komponennya sudah tidak ada, itu airannya sudah menurun, kemudian yang lainnya juga sudah menurun, Hb-nya menurun gitu ya, sehingga RBC-nya akan abnormal gitu secara bentuk, massa atau berat, sehingga MCV akan menurun, menyebabkan pasien akan mengalami RBC yang mikrositik gitu ya, dan pensil cell. Nah, karena abnormal dari sel darah merah ini, dan Hb-nya juga menurun, maka tidak bisa membawa oksigen secara maksimal, oksigen ditransfer ke jaringan dan juga sel menurun, sehingga akan jadi tanda-tanda anemia seperti pucat di bagian palmar, anemia konjungtiva, kompensasinya juga akan meningkatkan respiratory rate gitu ya, sehingga pasien akan sesak nafas juga, RR-nya juga tinggi. Lalu oksigen juga dibutuhkan ya untuk metabolisme. Jadi kalau misalkan oksigennya menurun, maka metabolisme akan terganggu, ATP pun yang dihasilkan akan menurun, sehingga pasien akan mengalami fatigue atau lelah, ya, kemudian terlihat tired atau capek. Gitu. Nah, kemudian kita sambungkan pasien ini ternyata dari anamnesis memiliki riwayat carrier beta thalassemia. Bentar, ini pindah share screen-nya gimana? Oke. Nah, oke, jadi oke. Jadi kan pasien ini ada carrier beta thalassemia ya. Di mana beta thalassemia ini merupakan penyakit autosomal resesif ya, penyakit genetik lah. Karena adanya defek pada sintesis globin. Karena beta thalassemia, maka sintesis globinnya yang terganggu adalah beta globin. Jadi beta thalassemia itu merupakan penyakit dengan mutasi kromosom nomor 11. Nah, ingat kalau misalkan terjadi beta thalassemia, maka akan kemungkinan besar akan menurunkan genetik dari beta thalassemia ke anaknya atau ke fetusnya, seperti itu. Nah, di mana beta thalassemia itu ada 4, ada carrier, minor, intermediate, dan juga major. Nah, pada pasien ini masuk ke carrier, di mana beta thalassemia carrier dan juga minor itu asimptomatik, sedangkan intermediate dan juga major itu adalah simptomatik, seperti adanya hepatosplenomegaly, kemudian adanya chipmunk face gitu. Ya, nah pasien ini kan carrier, berarti asimptomatik, tidak ada gejala sama sekali dari thalassemia. Namun, beta thalassemia carrier ataupun minor itu akan terdeteksi pada pemeriksaan sel darah merah yang mengalami hipokromik dan juga mikrositik seperti itu. Jadi inilah bedanya dari thalassemia. Bedanya dari thalassemia dan IDA adalah TI-BIS-nya rendah pada thalassemia, IDA tinggi. Ferritin normal, serum iron normal, tapi pada IDA itu rendah. Gitu. Nah, namun persamaannya adalah thalassemia dan juga IDA ini sama-sama mikrositik dan hipokromik morfologinya. Nah, jadi untuk mekanismenya beta thalassemia carrier ini akan terjadi defek pada beta globin atau rantai beta. Nah, ini bisa diturunkan ya ke anaknya nanti, di mana ketika sudah terjadi defek pada rantai beta, maka rantai alfa yang harusnya berikatan dengan rantai beta membentuk HBA, karena rantai beta sudah defek, sudah rusak, maka rantai A tidak bisa berikatan dengan rantai B membentuk HBA, seperti itu. Sehingga nantinya pembentukan HBA tidak efektif dan terjadi penurunan sintesis dari HBA. Di mana yang sudah kita tahu juga karena tadi rantai alfa tidak bisa berikatan, maka akan terjadi peningkatan rantai alfa yang bebas atau free alpha chains, itu akan membentuk ya, atau presipitasi dan juga denaturasi membentuk inklusi body. Dimana inklusi body ini yang terakumulasi di RBC akan meningkatkan hemolisis gitu. Sehingga nantinya akan terjadi abnormalitas dari bentuk sel darah merah mudah pecah, akan sering didestruksi oleh makrofag di liver dan juga limfa gitu. Dimana ditambahkan HBA menurun gitu. HBA menurun otomatis akan menjadi gangguan saat eritropoiesis. Karena eritropoiesis kan ini salah satu komponen untuk adalah suatu proses untuk membentuk sel darah merah kan. Karena di sini komponen dari sel darah merahnya terganggu seperti HBA, maka eritropoiesis akan terganggu. Sehingga nantinya akan terjadilah abnormalitas dari sel darah merah dari morfologinya itu mikrositik juga hipokromik seperti itu. Nah, sehingga jika dihubungkan dengan IDA dan juga beta thalassemia, ingat ibunya ini akan bisa menurunkan thalassemia ke anaknya. Dan beta thalassemia ini akan menyebabkan anemia mikrositik dan juga hipokromik karena tadi ada abnormal dari beta globinnya atau globin betanya itu mudah sekali defek atau rusak.
sehingga HbA akan terganggu. Nah, pada pasien IDA juga itu akan mengalami anemia juga yang mikrositik dan juga hipokromik. Jadi, pasien hamil dengan IDA dan juga beta thalassemia akan memperparah anemia dari IDA atau iron deficiency anemia, sehingga nantinya akan terjadi peningkatan abnormalitas dari sel darah merah, yaitu mikrositik dan juga hipokromik. Seperti itu. Mungkin itu adalah korelasi antara IDA dengan beta thalassemia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.